Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Melalui kesetiaan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali membangun iman kami melalui kesetiaan kami beribadah doa malam pada hari ini. Tuhan Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melalui ucapan kami, perbuatan kami, bahkan apa yang dalam hati dan pemikiran kami yang tidak terlihat oleh siapapun. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan kuasai hati, pemikiran kami, lidah bibir kami, biarlah hanya mengeluarkan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 661. Ku tidak takut, sebab Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, menolong setiap langkah hidup kita. Pujikan dengan kesungguhan hatimu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
sekarangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang memberi kami kemenangan. Terima kasih. Hanya Engkau bagi kami Yesus. Betapa kami mengasihi-Mu. Engkau segalanya bagiku Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah pujian kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah siap hati kami. Engkau jamah siap hidup kami. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Kami berseru hanya padamu Tuhan. Kami berserah hanya padamu Yesus. Hanya Kau sumber kekuatan kami, hanya Kau sumber pertolongan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Yesus. Engkau memberi kekuatan baru. Mujizat-Mu terjadi tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi kemenangan. Damai sejahtera-Mu Kau curahkan bagi kami. Kau angkat setiap kekhawatiran kami Tuhan. Kau angkat setiap ketakutan kami. Karena hanya Engkau lah yang sanggup menolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, yang sanggup menopang hidup kami. Engkau yang selalu memegang kami, memberi kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah yang ada, yang masih secara online. Biar kiranya Tuhan memberkati semakin banyak jemaat yang ambil bagian dalam ibadah online ini. Dan kita rindu suatu waktu nanti kita bisa berkumpul kembali dengan kerinduan, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengiring akan Tuhan. Kita doakan juga untuk para pelayan Tuhan tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala, kita doakan kesehatannya, untuk diaken penatua, semua yang terlibat pelayanan tempat ini sesuai dengan talenta masing-masing. Biar kiranya Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, menyatukan setiap hati kita, para pelayan Tuhan tempat ini, hingga dapat melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin berkembang. Untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, kita doakan biar mereka semakin setia dalam mengiring akan Tuhan di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sulit, tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka kecewa, khawatir, tetapi biarlah Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kita, sehingga para pemerintahan, aparat pemerintahan, juga untuk medis, para medis, dan aparat keamanan, Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Mereka mampu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik para pelayan Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dalam kota maupun luar kota sekalipun, kita akan doakan. Pada malam hari ini dipersilahkan Ibu Shirley untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bapa yang baik, kembali malam hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami, kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarkanlah setiap penyembahan kami ini Tuhan, naik di hadirat Tuhan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, terlebih menjadikan kekuatan bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin taat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan,
karena kami menyadari pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami Tuhan, segala kelemahan kami, tutur kata, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, agar hidup kami ini Tuhan, semakin mau menyadari apa maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami ini mampu menjadi sinar terang Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Gembala Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus jamah kesehatannya. Usia yang dari Tuhan boleh semakin bertambah, tapi kesehatannya dari Tuhan juga terus melimpah atas Bapak Gembala. Kami yakin Tuhan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan akan terus mengalir untuk Bapak Gembala, untuk keluarga pastor yang ada semuanya juga Tuhan, juga terus Tuhan berikan pemulihan yang baik, kesehatan yang baik Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mampu mengembalakan kami, jemaat-Mu semua tanpa terkecuali untuk semakin setia kepada Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan terus melimpah atas keluarga pastori di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, jemaat-Mu semua tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan terus memelihara kami, menjagai kami, menolong kami Tuhan, sehingga kami tetap memiliki tubuh yang sehat, memiliki hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi keberadaan mereka saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah lepas dari pandangan mereka Tuhan. Engkau akan turun tangan, Engkau akan turun campur tangan Tuhan untuk menjamah mereka, berikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat kembali untuk semakin setia kepada Tuhan. Juga jemaat-Mu semua Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang mengalami duka cita, mengalami kelemahan iman, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun menjadi keberadaan mereka, kami yakin Tuhan, Tuhan akan terus memberikan penghiburan, Tuhan akan terus memberikan kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, kota kami, Lamongan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan lawat negeri kami, Tuhan lawat kota kami ini Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di negeri kami, bahkan di kota kami ini Tuhan, bencana alam, sakit penyakit. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin di saat kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri akan turut campur tangan. Tuhan sendiri akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan sendiri akan menyelesaikan setiap apapun yang menjadi persoalan negeri dan kota kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan yang baik, sehingga mereka mampu menyelesaikan COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri dan kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah doa kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Kami yakin di saat kami berserah, di saat kami mengandalkan Tuhan, kami yakin mujizat Tuhan terjadi di negeri dan kota kami, bahkan di dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, karena kami yakin Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami mau dididik oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu terus menjadikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami ke depan. Amen. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus melimpah atas setiap kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama untuk berdoa, untuk masuk dalam ibadah doa kita secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan kondisi dan keberadaan di tengah-tengah bangsa kita, maka yang pertama marilah kita tetap mendukung dari apa yang menjadi anjuran dari pemerintah untuk mengurangi perkembangan dari COVID-19 dengan berjaga secara protokol kesehatan, untuk memakai masker ketika ada di luar dan dimanapun kita berada, mungkin tambah dengan face shield, mencuci tangan, lalu untuk berjaga jarak dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk bangsa kita yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan banyak peristiwa. Ada kecelakaan yang terjadi, lalu kita melihat ada bencana alam di beberapa daerah, di provinsi, di bangsa kita. Ada banjir, ada tanah longsor, lalu juga ada gempa bumi dan lain sebagainya. Biar kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan tolong bangsa kita dan juga kota di mana kita berada. Malam hari ini saya akan membacakan bagi kita bersama dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Kalau sudah ditemukan, saya akan bacakan. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal tenang di tengah-tengah tantangan. Itu menjadi tema kita malam hari ini. Tetap tinggal tenang dalam menghadapi badai. Sama seperti apa yang kita telah baca. Kalau kita memperhatikan dalam hidup ini, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kadang kita merasa bahwa apa yang ada pada kita adalah situasi yang baik, situasi yang diharapkan oleh banyak orang. Namun di tengah perjalanan dalam hidup ini, sesuatu bisa berubah. Kondisi, keadaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah dalam hidup ini sesungguhnya penting bagi kita untuk tetap setia menempatkan Tuhan Yesus sebagai pengharapan kita, sumber dari pertolongan kita. Kita perhatikan dalam bacaan ini, ketika hari sudah petang, tadi disampaikan demikian, setelah Yesus mengajar banyak orang, Yesus memiliki satu rencana untuk berpindah tempat. Alkitab menuliskan bahwa Yesus melayani di desa-desa dan di kota-kota. Artinya dalam hidup Yesus melayani dimanapun ia berada. Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi setelah Yesus selesai memberikan banyak pengajaran lalu bertolak ke seberang. Kalau dalam ayat 5, pasal 5 itu Yesus menyeberang danau ke daerah Gerasa. Karena sudah ada sesuatu yang besar menanti di sana. Mereka naik perahu, bahkan tidak hanya satu perahu. Ada beberapa perahu lain yang menyertai dia. Jadi tidak cukup hanya satu perahu, tapi ada beberapa perahu lain juga yang mengikuti Yesus. Ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dikatakan. Jadi di tengah-tengah perjalanan ada persoalan menghampiri mereka, yaitu taufan, angin yang besar, ombak yang besar, masuk ke dalam perahu. Dan tentu bukan hanya perahu Tuhan Yesus bersama beberapa muridnya, tentu perahu-perahu yang lain yang bersama dengan perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus tentu mengalami hal yang sama. Mereka dihantam dengan badai yang besar, taufan yang dahsyat, ombak yang besar. Sehingga ketika para murid menghadapi situasi seperti ini, mereka menjadi ketakutan. Bahkan membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan kapal. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, tetapi Yesus dengan kuasanya menghardik danau itu. Diam, tenanglah. Kita bisa melihat angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini ada banyak kemungkinan terjadi. Ada banyak kemungkinan dalam hidup ini badai, tantangan, persoalan itu terjadi. Tidak usah heran sebetulnya.
Sebab di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dituliskan dengan sangat jelas oleh pengkhotbah tentang keberadaan yang ada di dalam hidup manusia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita lihat saja pada musim kita. Beberapa waktu yang lalu kita masuk pada musim kemarau. Ya, tanah sampai retak-retak. Orang sulit mencari air. Lalu musim itu berubah. Kita dianugerahi Tuhan musim penghujan. Nah, kita lihat hari ini. Ya, mulai ada banjir dan lain sebagainya. Itu terjadi. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang dalam bahasanya sekarang dikenal dengan istilah langganan. Jadi kalau sudah tiap tahun mesti mengalami situasi itu. Jadi dalam hidup kita ada banyak kemungkinan yang terjadi. Termasuk juga badai dalam hidup, tantangan, pergumulan, masalah, sakit dan lain sebagainya. Para murid tentu awalnya tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menghadapi angin yang besar. Ombak yang besar, bahkan dikatakan dalam kitab yang lain, hampir tenggelam. Jadi mungkin ada ombak yang besar, airnya masuk, ada hujan yang cukup lebat, airnya masuk, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Bukan bocor, tapi karena airnya yang dari luar masuk ke dalam perahu. Ada banyak situasi-situasi yang nyaris dalam hidup ini. Kita sudah merancangkan sesuatu, oh nanti begini, begitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan, tanpa kita tahu, sesuatu yang lain terjadi. Inilah hidup manusia. Oleh karena itu, perhatikan apa disampaikan pengkhotbah. Ada masanya. Tidak selamanya kita menderita. Atau bahkan tidak selamanya juga orang bahagia. Ada waktunya dia mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidup. Sama seperti dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-18. Kejadian pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan sesuatu. Namun dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita, maka satu hal yang mesti kita harus tetap ingat, kita tidak boleh melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Justru ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita akan semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kita juga perhatikan yang kedua tentang sikap yang dihadapi oleh para murid. Para murid ketakutan, mereka gelisah, mereka khawatir, mereka merasa gentar, mereka tidak berani. Pun demikian dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi satu tantangan, satu persoalan dalam hidup ini, bukankah kita seringkali merasa takut, gelisah, oh nanti ini bagaimana ya, ini seperti apa. Lalu kita juga seringkali merasa marah, kita tidak senang dalam situasi yang kita hadapi.
Kita mungkin merasa kecewa, tidak puas. Kenapa Tuhan seperti ini dan lain sebagainya. Kita mungkin menyalahkan orang lain. Mulai mencari siapa yang bisa disalahkan dari peristiwa yang terjadi. Mungkin kita juga ketika menghadapi tantangan dalam hidup kita, ada badai dalam hidup kita, kita merasa putus asa. Kita sudah merasa tanpa harapan, enggak bisa lagi ini. Kita perhatikan para murid ketika ombak dahsyat itu datang, angin taufan itu datang, ya, Yesus sedang tertidur di buritan. Murid-murid membangunkan dia. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seringkali dalam hidup ini, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi badai, persoalan, seringkali kita takut, seringkali kita marah, seringkali kita kecewa, bahkan tidak sedikit yang putus asa, lalu mengakhiri hidupnya, lalu tidak setia kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tidaklah demikian bagi kita. Amsal 15 ayat 13 memberikan satu peneguhan kepada kita tentang pentingnya kita untuk berharap di dalam Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Pasal 17 ayat 22 dari Amsal juga menuliskan tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Marilah kita menyikapi sesuatu itu dengan benar. Ya, dengan benar. Jangan sampai kita salah. Kalau saya pernah melihat tayangan di YouTube, saudara ya. Tayangan di YouTube itu sebenarnya angka 3. Jadi angka 3 begini ya. Yang satu orang ini samping kanan, satu samping kiri. Ini taruhan. Ini apa ini? Yang satu bilang, ini huruf M gitu ya. Yang sebelah ngomong, bukan, ini huruf W. Nah, sudah ngayal-ngayalan, lalu datang yang ketiga, dia lihatnya dari atas. Ya ini samping kiri, samping kanan, dia dari atas. Oh, artinya salah semua ini. Ini yang benar, angka 3, ya sudah uangnya diambil lalu lari. Ya itu hanya mungkin guyonan gitu ya. Tetapi kita perhatikan dari contoh ini kan berkaitan dengan sudut pandang. Orang memandang itu dari mana? Ya. Kalau dari samping kanan ya benar. Itu sebenarnya huruf M. Seperti huruf M. Kalau dari samping dari kiri ya, kalau dari kanan itu seperti huruf B. Kalau dilihat dari atas, seperti angka 3. Nah kadang-kadang kita salah melihat tentang hal yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga kita merasa kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Lalu kita putus asa. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, perhatikan, Yesus berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak
percaya. Seringkali kita melupakan tentang Tuhan. Bukankah kita mengimani bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha pencipta khalik langit dan bumi. Kita mengimani bahwa Tuhan punya kuasa yang besar. Tetapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, badai yang ada pada hidup kita menjadi lemah. Kita menjadi lupa tentang siapa Tuhan itu bagi kita. Para murid menjadi takut ketika badai datang. Ia membangunkan Yesus. Dan setelah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus terhadap danau itu, mereka menjadi percaya. Semakin teguh iman dan percayanya. Marilah kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mempercayakan hidup kita. Percaya dan mempercayakan sepenuhnya. Bukan hanya pada situasi yang aman, yang menyenangkan tanpa persoalan, tapi justru di tengah-tengah tantangan, tengah-tengah ujian yang terjadi, kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam ujian yang Bapak, Ibu, dan saya hadapi, kita dapat melihat kelemahan-kelemahan kita. Mungkin ketika situasinya baik, enggak pernah itu terlihat. Kita merasa, wah semua bisa, aku begini, bisa begitu, mampu, dan lain sebagainya. Tetapi kita diperhadapkan dengan tantangan, justru kita akan bisa melihat, oh iya, ternyata kita ini lemah. Siapapun kita ini lemah jikalau tanpa anugerah daripada Tuhan sendiri. Kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah Yesus bagi kita, dialah yang empunya kuasa yang ada di sorga dan ada di bumi. Matius pasal 28 ayat 18, menarik apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid sebelum memberikan mandat agungnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bukankah ini menjadi milik kita hari ini? Sama seperti Yesus mengatakan pada para murid, kita pun sebagai murid-muridnya percaya bahwa Yesus punya kuasa di sorga di atas, di bumi bahkan di bawah bumi. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Yesus memiliki otoritas penuh. Bagaimana kita perhatikan dalam Alkitab kita, Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Yesus memiliki otoritas untuk menyembuhkan yang sakit. Yesus punya otoritas untuk mengusir setan. Bahkan Yesus memiliki otoritas atas apa yang menjadi ciptaannya. Danau tunduk di bawah otoritas Kristus. Oleh karena itu marilah di dalam perenungan singkat kita, tetaplah tinggal tenang di dalam Tuhan, di tengah-tengah tantangan, tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan yang mungkin menghimpit hidup kita. Yang pertama, ada banyak kemungkinan badai dalam hidup ini. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita menikmati sesuatu yang baik, tetaplah bersyukur. Ketika nanti situasinya berubah menjadi tidak baik, tetaplah juga bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menyikapi tantangan yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, jangan pernah marah kepada Tuhan, jangan pernah berputus asa dalam pengharapan kita.
Sebab Tuhan senantiasa sanggup untuk menolong kita. Yang terakhir, yang ketiga, tetaplah kita untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dialah Tuhan yang empunya segala sesuatu. Kalau hari ini kita menghadapi tantangan, tentu Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid menjadi menghormati, semakin tahu tentang Yesus yang memiliki otoritas atas hidupnya, bahkan atas segala sesuatu. Demikian hidup kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang lepas dari campur tangan Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetaplah mendekat dan melekat kepada Yesus. Dialah yang akan menjadi penjamin dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami telah menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Doa-doa kami, harapan kami bagi bangsa, bagi gereja, bagi saudara kami semua, Tuhan kiranya memberkati. Bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan untuk kami tetap melekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah badai kehidupan, biar kami tetap tinggal diam, tinggal tenang di dalam Tuhan. Melakukan apa yang kami harus kerjakan dan menyerahkan yang lain menjadi bagian Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai hidup ini. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing, maupun mereka yang mendengarkan ibadah doa secara online ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami kembalikan puji, hormat, kebesaran dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita.